tanah yang ada di wilayah ini, di wilayah RW 9, di antaranya ada tanah yang memang sampai saat ini legalitasnya belum bisa istilahnya dikuatkan oleh aparat kewilayahan. Tapi kalau rumah-rumah seperti ini sudah ada? Belum. Sama, ininya juga statusnya sama begitu? Belum. Klaim dari yang tadi. Jadi mohon maaf ini Pak Haji, bangunan-bangunan yang ada di sini yang sekarang sudah ada itu belum punya keterangannya. Dasar hak Kekuatan kepemilikannya belum ada. Cuman ini mohon maaf mungkin seolah-olah ada sedikit gerakan pemaksaan kehendak dari yang mengklaim bahwa dia itu atau kubu tersebut mengaku ahli warisnya dari tanah ini. Nah, sementara pada saat kami telusuri data yang sebetulnya historis tanah ini ternyata tidak diketemukan sampai saat ini, Pak. Ya. Nah, ini sebetulnya ini melanggar, kategori melanggar, Pak. Ya. Kalau dalam aturan. Cuman kami di sini juga pada saat mengeksekusi pelanggaran kan bukan kapasitas kami, Pak. Nah, sudah saya laporkan ini, Pak, ke kota Ya, juga. sebenarnya kan ya yang terbaik kita sebagai pihak pemerintah terutama mencari solusi kan. So kita ingin ada kejelasan hak miliknya, hak milik siapa, kedudukannya segala macam, sehingga kalau ada kesalahan bisa diperbaiki, Iya, betul. bisa diluruskan, atau masyarakat misalkan membeli ke pihak pemerintah. Ya karena ini sudah dihuni, sudah dibangun segala macam, kan di situ solusi yang perlu kita carikan. Kan begitu. Betul, Pak. Jadi Pak Lurah juga melaporkan ini kan bukan untuk apa ya, kriminalisasi begitu ya, tetapi mencari solusi. Betul. Ya, itu yang terbaik. Makanya baik pihak LPM, Pak Agus, terus yang lain-lain juga harus berkoordinasi, Pak. Kasihan ini nanti ke depannya. Apalagi ini wilayah yang cukup ini, Betul. Upaya-upaya dalam cukup ekonomi. ya, upaya-upaya atau yang sudah kami lakukan untuk memediasi supaya ada titik temu dan keputusan, Pak, Ya. sudah pernah kami lakukan, Pak, Ya. ke tingkat kota, menghadirkan dari kubu yang mengklaim dan dari pihak kota. Itu Ya. sudah, Pak. Waktunya kalau tidak salah sekitar tahun 2019. 2 Sudah tahun saya lalu. ya di sana menghadirkan dari bagian hukum, dari BPN, dari Satpol PP Kota, dari DPKP 3 urusan sengketa tanah, Pak, terus dari aset, Mohon. dari pemerintahan umum, itu komplit, Pak, semua, camat dan lurah. Udah gitu. Nah, ternyata di situ juga belum istilahnya memunculkan titik temu atau kesepakatan, Pak. Karena dua-duanya masih dalam istilahnya Ini sengketanya sendiri antar siapa sebenarnya? Yang mengklaim dengan yang menduduki lahan ini sekarang atau dengan siapa? Nah, jadi justru yang menduduki sekarang, Pak, ini itu Itu yang mengklaim. minta istilahnya mah membeli ke yang mengklaim. Itu yang sekarang sudah bertengger bangunan-bangunan itu, dia membeli ke yang mengklaim Dan sudah membeli kepada yang mengklaim. Tetapi yang mengklaim urusan legalitas tanah ini dengan pemerintah kota sampai saat ini belum selesai, Pak. Belum ada titik temu dan belum ketahuan juga. Betul. Nah, ini sebetulnya Dasar kategori hukumnya apa? Ya. Oh jelas itu pelanggaran. pelanggaran, Pak, ya.
Nah, saya sudah koordinasi Pak, koordinasi tentang keberadaan lahan ini. Tapi tadi sampai saat ini kami juga sedang menunggu tindak lanjut Pak untuk mediasi lanjutan. Ini kedepannya mau seperti bagaimana gitu Pak Haji ya? Karena di dalam kenyataannya ini terus-terusan pembangunan Pak. Terus aja tuh pondasinya Pak udah pada ada terus aja nambah. Jadi lambi-lambi saya pasti kan. Nah, itu Pak yang jadi dilematis kami di wilayah Pak. Jadi intinya mah antara pemerintah kota dengan yang mengklaim belum tuntas Pak. Iya. Terus yang menjadi tanda tanya kami Pak selama ini tentang ini pergerakan mediasi ini, pada saat kami istilahnya menindaklanjuti aspirasi dari yang mengklaim ke pihak kota, kata pihak Pemkot Pak, pemerintah kota Pak, sok kita selesaikan di jalur hukum pengadilan Pak. Gila. Nah itu dari pihak Kota Bandung Pak ya, ke pihak yang mengklaim. Tetapi sangat disayangkan Pak, respon daripada pihak yang mengklaim kurang responsif Pak. Ketika mau diajak, nah urusannya di depan pengadilan, jalur hukum yang resmi. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya juga, kenapa seperti itu? Kalau memang betul Pak Haji ya, kalau memang betul kenapa seperti itu? Kalau ini mah nggak ada masalah. Yang mana? Kalau yang ini mah nggak ada. Ini aja Pak batasnya ke sono, ke bawah. Ini lurus, nah ini gang ini. Dan ini sampai ke Sampai kelurahan. ke situ, sampai ke kelurahan. Kurang lebih kayaknya. Ada 10.000 lah, 10.000 meter persegi. Tip pihak yang mengklaimnya proaktif, atau ya memang dia secara istilahnya urusan dia berani karena haknya, mengapa tidak Pak Haji ya digeser ke ranah hukum? Persis. Kenapa harus? Kalau kuat. Nah betul. Nah itu Pak yang menjadi tanda tanya saya selama ini. Ya mudah-mudahan ke depan bisa ada solusi Amin. secepatnya. Amin Pak ya. Karena yang kasihan kan yang sekarang membeli Betul. tanah ini dan sedang membangunnya, di atasnya ada rumah, Betul. ada bangunan-bangunan lain, itu luar biasa. Beras barokahnya digabung sama bantuan dari Dispangtan ya Bu ya, digabung. Ini luar biasa Pak di sini. Bahkan si warga itu pengambilan dari ATM berasnya seminggu sekali Bu ya. 2,5 kilo. Nah, yang tidak tercover selama ini oleh bantuan pemerintah tercover dengan itu ATM beras. Jadi acara berputar. ATM beras itu dari Dispangtan tadi. Dari Dispangtan. Nah, fasilitasnya dari Dispangtan. Nah, perelek. Nah. Tapi rutin Pak, itu udah alhamdulillah Pak. Tidak ada lagi istilahnya warga yang tidak kembali beras ya Bu ya. Berasa liter atau secomot? 2,5 ya? Oh, segelas. Ah ya. Segelas mah lumayan atau tiba sarabu. Nah ya. Saya. Ada yang sebulan 5 kilo. Sebulan 4 kilo langsung. Ya. Jadi untuk mengcover warga masyarakat yang memang selama ini belum tersentuh dari program pemerintah Pak. Nah, cover alhamdulillah itu. Jadi diatur oleh Pak RW-nya jumlah jiwanya atau jumlah kakaknya yang selama ini ada diantaranya yang sedang proses pengajuan dari bantuan pemerintah tapi belum turun. Nah itu di cover sama itu Pak, beras barokah atau beras perelek ya. Baru RW ini. Baru RW ini karena pada saat Dispangtan ke kelurahan
fasilitasnya satu kelurahan masih satu RW Pak, belum banyak. Kalau saya harapan saya mah lebih dari itu. Kata Dis Pangtan, untuk awal satu RW dulu, satu kelurahan. Gitu Pak. Nah, dapatnya baru di sini. Baru di sini. Kenapa saya tunjuk ke sini? Karena di sini Beas Pereleknya udah berjalan. Gitu. Jadi saya tidak menunjuk yang belum berjalan, tidak. Tinggal namihannya. Mohon, kadang ada orang yang namihan, jadi saya udah berjalan baik. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada program. Tadi Pak RW. Pak RW. Mudah-mudahan kedepannya ada Pak lagi RW nih. sedang sibuk apa ini? Jadi ngobrol sama Pak Haji. Itu beras perelek tuh per minggu. Itu biasa dapat berapa kilogram Per minggu. Jadi kita tuh nyimpen wadahnya di masjid-masjid Pak, dari 4 masjid tuh kurang lebih per minggu per bulan sih Pak di ininya di kalkulasinya. Per bulan itu dapat berapa? Ya fluktuatif kita ada dari 1,5 kintal sampai 2 kintal rata-rata. Kalau yang dari RW. Kalau yang dibantu berapa? Nah, yang dari Yang dibantu itu sekarang tuh 84 KPM penerima manfaat. KPM itu apa? Kelompok penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat. Itu ukurannya keluarga ya? Ya, keluarga. 80 kepala keluarga begitu Ya. di sini. Setelah Covid mah ada menurun. Kenapa pereleknya? Oh, pereleknya yang naiknya agak menurun. Ya. Apa? Pendapatannya. Menurun, Ya. KPM-nya menambah. KPM menambah itu menurun. Tapi tadi kalau dari ini berapa sumbangannya? Nah, sumbangannya yang dari Dispangtan itu, yang rutin tuh 7 Tujuh- kintalan. 7 kintalannya Ya, per drop teh ya, per per satu sekalinya kali kirim teh Pak. Berapa bulan sekali? Per bulan. Per bulan. Iya. 7 kintal. 7 kintal. Sementara dari sini baru Dari menurun sekarang mah Pak paling sekintal setengah kurang setelah Covid sih. Kalau dulu mah hampir 2 kintal. ya Dari kadang-kadang bulan inilah Januari ini menurun Pak. Iya. dari mulai Januari. Ya, Sementara penerima manfaatnya lebih banyak ya. sekarang meningkat Pak. Dan meningkat dengan Meningkat. Banyak yang di PHK. Itu. Demikian sama gitu. Ini apa? Jumlah kemiskinan di sini berapa di kelurahan? Oh, kalau dalam data yang kami register itu kalau untuk tahun kemarin itu sampai 20%-an, tapi sekarang sudah mulai karena teratasi dengan gerakan-gerakan pemberdayaan dan swadaya Pak, itu menurun, lebih mengecil lagi. Mungkin pergerakannya 8% itu tahun berapa? Itu tahun 2019 2020 Pak. Tapi sekarang sudah mulai menurun lagi karena saya selalu kerjasama dengan baik dengan para ketua RW Pak, meningkatkan tadi pemberdayaan, kepedulian, terus gerakan-gerakan tadi semacam beras perelek gitu. Jadi Iya. mudah-mudahan ke depan semakin itu Pak, semakin mengecil angka kemiskinan. Seiring dengan juga mungkin bantuan dari PKH Pak ya, dari pusat yang rutin itu Pak, yang setiap bulan kami bagikan. Yang Nah, PKH yang itu sehingga angka kemiskinan tadi mulai mengecil, tidak. Mudah-mudahan perkiraan berapa persen sekarang target lah, mudah-mudahan tahun 2021 akhir udah habis Pak, karena udah mau ke hampir 5%-an lah sekarang ini. iya. Insya Allah Pak, insya Allah Pak. Mudah, berarti gerakan tadi memang terus berlanjut. Betul, Pak. Ada sesuatu yang kembangkan di sini. Ini lahan masih masuk RW sini.
RW 7 Oh yang ini mah ya. Haji Resto. Punya Ini siapa? batas genteng ini batas Batas wilayah RW Pak. ya. Kebetulan ini lahan terbuka Pak, lahan sawah atau kebun ya, kebun sawah, kebun, kebun. Pak. Pemiliknya di sana di depan Pak Resko. Ya seorang wirausaha lah Pak. Berapa luas? Ini ini teh kurang lebih teh ageng dah nya karena 7.000-an nya. Ada 8.000. Komplek wartawan nih. Mohon. Ujungnya. Tembus Pak ke sana. Ada berapa? Ada 1 hektar? Kalau sampai sana mah lebih Pak. Lebih. Lebih Pak. Lebih. Sampai sana sungai mah lebih. 1 hektar. Di atas 10.000. Nah, ini mah milik tuan tanah lah Pak. Tuan tanah di Bandung. Ya, di Bandung ya. Ya. Iya, kenapa enggak? Apalagi kalau kulinernya produk dari sini. Dari sini. Nah, saya suka melihat kan, saya suka ada di wilayah Jalan Riau itu, sering nginep daerah situ. Itu kan kuliner banyak banget gitu. Nah, kalau bahan bakunya itu disuplai oleh masyarakat situ, itu bisa. Kayak tadi misalkan kangkungnya, mungkin nggak banyak kan RW Akang khusus kangkung. Wow, tapi bagus terus. Sehingga semua orang butuh kangkung. Nanti RW lain misalkan bayam, RW lain apa. Tapi semuanya tadi itu saya bilang di rumah-rumah aja bikin lelenya ada, itunya ada. Ya nggak usah banyak lah. Yang penting tadi itu kan dari nilai 2.000 itu kelihatan sederhana. Beliin itu dibina gitu. Bahkan bukan hanya itu kan. Terus sekarang ada namanya bisnis lobster tawar itu juga menjanjikan. Dan itu tidak terlalu sulit untuk membinanya gitu. Asal diawali aja. APM misalkan di sini aja lah. Ada semacam akuarium kecil gitu, ukuran 1 kali kata 50 cm. Dicoba dulu, begitu keluar nanti bikin lagi. Nanti bikin aja akuarium di rumah-rumah, nitip ya, panguruskan gitu. Nanti kalau sudah besar panen kita dapat hasil. Coba sekelurahan. Dan bisnis itu bukan bisnis susah. Mulai dulu lah dengan RW. Akang dulu nih Kang Iwan, sok ngawitan. Bibitnya dari Kang Iwan, nanti RT berapa mulai terus. Nanti kita jualan lobster kan. Bila perlu di sini bikin kuliner lobster. Ya, sok lah dikembang. Modalnya nggak besar, nanti insya Allah saya tidak janji saya akan kasih modal pertama nanti insya Allah. Mungkin bulan April insya Allah. Ya, menjelang Ramadan. Nah, nanti kita coba mau pakai apa di sini. Cepat siapkan aja itunya. Sarananya nanti Kang Iwan buka dulu YouTube ya tentang berbudidaya lobster. Terus siapin dulu, misalkan di depan rumah dulu deh. Saya bikin kolam kecil. Bagus juga nanti budidaya lobster kan. Lobster. Air tawar ya, nanti bisa dimulai dengan Pak Agus dan Pak Iwan dibuka kelatan sampai berhasil. Nanti begitu sudah masuk ke indukan baru bagi ke RT. Coba bikin kayak gini. Wah, itu menjanjikan sekali. Lobster air tawar. Air tawar mah cek batur tanpa kolesterol katanya. Artinya bagus lah ininya juga. Dan harganya juga cukup menarik gitu. Masih di atas 100.000 kalau dijajakan begitu ada 150.000 1 kilo itu kan. 150.000 sampai 200.000 tergantung wilayahnya. Nah, jangan berhenti di sini. Bilang ke Pak Camat, ke Pak Wali Kota. Di sini nanti pokoknya seluruh kuliner Kota Bandung wajib ngadain lobster.
Dan itu bisa sekali karena itu bisnisnya Bu, kalau lobster itu bisa dengan akuarium di rumah aja. Rumah ada kamar korbanin nih, kamar 2 kali 3 meter bisa. Susun aja kalau tilu susun. Di rak begitu. Wah, sudah untung itu. Tinggal ngitung karena satu indukan itu bisa 500 dapat. Satu indukan. Kalau ada 10 bisa 5.000. Kalau 5.000 itu jadilah rata-rata 1.000 saja. 1.000 ekor misalkan per kilonya. Katakanlah 1 kilo 5 gitu. Kan sudah 1.000 dibagi 5. Kan gitu. Kan sudah 200 kilogram, 200 kuintal. Kalau per bulan 200 kuintal itu bukan kecil nilainya 200. Ya kan? Kalau 2 kuintal ya, jadi kalau satu itu sudah bisa dikembangkan. Itu nanti di rumah-rumah. Nah termasuk tadi yang pakai ember itu, yang leleknya, yang nila. Nanti abonnya abon nila juga boleh. Nah, nilai ya. Jangan abon lobster. Abon lobster mahal. Mahal deh, mewah. Mewah. Karena nutrisinya juga luar biasa. Nah saya kira gitu Pak. Siap. Pak Lurah. Siap. Potensi Pak. ya. Potensi bangsa ini. Kalau bicara SDM juga belum lagi alam yang Allah berikan kepada kita ini potensi yang luar biasa. Kumaha ya teh, halo? Terus? Kayaknya sudah hatur nuhun pisan ya. Kasadayana di di kamari teh milari rebusan teh namanya kapanak di dieu. Abdi ge sangsulna hatur nuhun pisan kasumpingan pangrasa. Biasa ngadadak. Aduh luar biasa nuhun. Saur Kang Hadian cenari ngadadak masuk rawas. Sambal dadakan teh bunyi tahu. Dulu masuk ke insert inspirasi ya jadi kan. Iya. Ya, Jadi banyak lah yang bisa diperkuat. Yang tadi infaknya bisa diperkuat. Ya. Itu bisa jadi modal ke situ. Sebagian. Makanya infak tadi kalau boleh dibagi 2. Ada infak konsumtif, ada infak produktif. Kalau konsumtif kan habis lah buat kepentingan. Yang produktif harus ada. Walaupun nggak usah 50%. Kalau pendapatan per bulan 10 juta, ya 5 juta buat produktif, yang 5 juta buat. Nah kemana produktivitasnya? Nah, itu kan. Apalagi LPM kan, LPM mah sekelurahan. Ngabina nanti. Ngabina sekelurahan. siap insyaallah Pak. Alhamdulillah tos kaimprang. Ayo. Tadi tuh. Insya Allah. Kalau bersama cobian ditinggal di YouTube dari modal saya ada agennya juga yang bisa kirim untuk berapa ya kecil-kecilan dulu lah. Misalkan 10 ekor indukan tapinya biasanya 10 ekor itu 3 ekor jantan 7 ekor betina. Nanti kan dia milih. Dan itu memang agak lama ya. Bisa 2 bulan 3 bulan. Ya. Nah, belum yang tadi Kang, yang produktif itu tadi saya bilang udah kirim aja ke desa, kerjasama dengan desa mana. Untuk dana bergulir, sewa Bu, sewa atau kerjasama dengan pemilik sawah di sana, gitu, kerjasama bagi hasil. Itu sebagian kirim ke sini berasnya. Yang beras barokahnya lebih berkah. Lebih berkah ya, lebih berkah. Insya Allah. Pak. Berasnya masih beras biasa ya Bu ya? Biasa. Berapa di sini? Keluarga we teman nyisihkeun. Beras itu berapa yang berapa harganya ya? Yang berapa ya? 10.000 Beda bulan. beragam. Beda-beda. Ada Rata-rata yang 12. ada 12. Yang 12 Rata-rata 12-an ya. Karena 10.000 kan kurang banget. kurang bagus ya Pak. Seperti Jakarta Fitrah cuman dikembangkan kan. 12.000. Nah kalau harga 12.000 itu sudah harga yang organik kan beda ceritanya. Karena kita tanam sendiri kita bisa jual. Ya, karena pengolahan dengan organik nutrisi tadi itu juga tidak mahal. Bagus. Saya sudah uji coba kemarin bagus. Hasil padinya juga berasnya. Saya makan liwatnya itu agak gede-gede.
Terus keawetannya bisa 2 hari. 2 hari Bu awet dari pagi. 2 hari pokoknya dia belum basi. Ya. Jadi yang biasanya dia hanya dapat berapa aja? 5 karung ya. Kalau bahasa karung gitu. Iya. Nah, kemarin dapat 7 karung. Ya, 7 atau 8 gitu. Kan meningkat gitu. Nanti kalau ukurannya satu hektar kan beda lagi cerita. Itulah Kang Iwan. Siap. Jadi membina umat tuh ya begini. Amin. Insya Allah pasti dibantu kok. Amin. Paling Pak Lurah pasti dibantu kok. Mau diantar. Misal ikhlas kemana-mana kuriling ke silaturahmi. Niatnya tong naon-naon silaturahim. Pak Lurah nongol ka dieu nongol ka ditu. Tadi berkah. Siap. Tiap nongol di orang tua. Berkahnya. Oh, Nongol itu gitu sarang bulurah. Moal kedah masak di bumi. Menginginkan karena kawan. Wah, silaturahmi. Hah? Tapi orang ka dieu heula cenah tuang harus Aduh. kedapi dieu cenah. Itu warung gak Pak? Ada berkah silaturahmi. Siap. Ya abdi ge tidak tadi wareg gue itu. Alhamdulillah turun ka sadayana. Nuhun. Sami-sami Pak, nuhun abdi ge. Nuhun. Bade terasa ya Mudah-mudahan. teh. Nuhun, aduh. Pak Lurah turun. Sami-sami Pak, atur nuhun Ibu kasumpinganana. Lurah turun ka sadayana Ibu Ekbang. Nuhun. Abdi oge tos terinspirasi Pak, namanya sadayana Ya, mudah-mudahan pelan-pelan, ieu insya kasayan ieu abdi tiasa nerjemahkeunna sasarengan di lapangan Pak. Gitu. Ya nanti kami juga tidak akan meninggalkan kalau nanti ada yang perlu dikomunikasikan insya Allah. Siap. Ya dengan Pak Iwan terutama dan Pak Agus kita komunikasikan nanti. Saya paling tidak bisa nyambung silaturahim ke Amin ya. Pak Wali Kotanya. Ya. Monggo haturun kasadayana. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.